bagi ke teman-teman ya. Jadi nanti absennya sambil jalan saja. Nanti kalau di akhir kuliah masih ada yang belum bisa absen, akan saya absenkan satu persatu seperti biasanya. Supaya cepat mulai, cepat selesai begitu ya. Baik, jadi alhamdulillah minggu ini kita sudah memasuki minggu ke-6. Minggu depan sudah minggu ke-7 begitu ya, dan insya Allah nanti minggu ke-8 kalian sudah melaksanakan UTS, sudah sampai setengah semester begitu, tidak terasa. Terkait dengan tugas, nanti akan saya bagi, kelompoknya sudah di-share ke saya, nanti akan segera saya bagi dan segera dilakukan begitu ya. Dan kemudian nanti ada mekanisme bimbingan begitu, asistensi, supaya nanti tugasnya bisa terarah dan hasilnya seragam begitu. Baik, jadi beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas dokumen lingkungan secara umum. Terakhir kita sudah membahas AMDAL dan juga UKL, UPL begitu ya. Kalian sudah memahami apa itu AMDAL, fungsinya apa, prosesnya seperti apa, walaupun secara umum ya, secara umum. Demikian juga UKL, UPL, prosesnya seperti apa, bedanya dengan AMDAL apa, dan lain sebagainya. Nah, minggu ini saya akan menjelaskan tentang DELH dan DPLH, yang ini juga merupakan bagian atau merupakan jenis dari dokumen lingkungan hidup yang lain begitu ya, selain AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL tentu saja. Tetapi ada sedikit, bukan sedikit sih, ada perbedaan begitulah, ada perbedaan mekanisme, perbedaan fungsi, perbedaan definisi tentu saja terkait dengan DELH, DPLH, AMDAL, dan UKL-UPL. Baik, jadi kita mulai sama seperti AMDAL dan UKL-UPL yang sudah pernah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu begitu ya. Saya tidak akan membawa Anda untuk memahami tata caranya begitu. Artinya mengajari cara menyusunnya tidak, karena itu sangat teknis dan membutuhkan waktu yang khusus begitu ya, sama seperti AMDAL, tetapi sama bahwa saya akan menyampaikan hal-hal yang berlaku secara umum begitulah, secara umum terkait dengan DELH dan DPLH. Baik, jadi sama seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa sekarang ini peraturan perundangan kita, khususnya di dokumen lingkungan, itu sedang mengalami masa transisi begitu ya, akibat adanya peraturan 1 dimulai dari Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020, Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada PP yang baru yang juga sudah saya sampaikan, ada PP 21 2022 yang menyebabkan banyak sekali perubahan terkait dengan mekanisme penyusunan dokumen lingkungan, juga mekanisme untuk mendapatkan persetujuan lingkungan hidup, persetujuan lingkungan nggak pakai hidup, persetujuan lingkungan yang dulu dikenal dengan izin lingkungan. Tetapi itu tadi, kalau minggu lalu kita membahas PP 24 tentang OSS, sekali lagi bahwa PP 24 tentang OSS itu ya 24 2018 yang minggu lalu sudah saya jelaskan begitu. Itu sebenarnya masih istilah izin lingkungan itu masih ada di dalam PP tersebut. Dan PP tersebut tidak dicabut, artinya PP tersebut masih berlaku begitu ya. Jadi kalau kita mau bilang bahwa izin lingkungan itu sudah diganti persetujuan lingkungan, sebenarnya ya tidak 100% ya, karena yang dicabut itu kan PP 27 2012 tentang izin lingkungan. Memang Undang-Undang D32 2009 pun melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga istilah izin lingkungan itu sudah secara resmi diganti persetujuan lingkungan hidup. Apalagi kemudian terbit PP 21 2002 PP 22 2021 yang juga sudah secara eksplisit mengganti izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Tetapi untuk kalian ketahui saja bahwa PP 24 2018 yang kemarin sudah kita bahas
itu tidak dicabut begitu ya, itu tidak dicabut. Artinya bahwa istilah izin lingkungan itu masih hidup gitu di dalam PP itu. Kalau di dalam Undang-Undang 32, kemudian Undang 11, PP 21 2002, mohon maaf, PP 22 2021 itu sudah tidak ada lagi. Tetapi izin lingkungan masih hidup di dalam PP 24 2018. Jadi mungkin di dalam pembahasan kita hari ini tidak akan menghilangkan seluruhnya begitu ya izin lingkungan, tetapi ya kita mulai biasakan lah bahwa nanti ada dua hal begitu ya yang memang berbeda. Baik, jadi DLH dan DPLH ini masih mengacu pada Permen LHK yang lama begitu ya. Permen LHK P102 2016. Sebenarnya ini juga belum resmi dicabut Permen ini, artinya masih berlaku begitu ya. Di dalam PP 22 2021 itu menyatakan bahwa segala bentuk peraturan perundang-undangan yang di bawahnya yang masih tidak bertentangan dengan PP tersebut itu dinyatakan masih bisa berlaku. Dan saya kira bahwa PP 102 Permen LHK P102 ini tidak bertentangan begitu ya, walaupun secara eksplisit tidak dicabut, masih bisa kita jadikan sebagai pedoman begitulah, sebagai acuan. Jadi Permen LHK P102 ini mengatur tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki usaha dan atau kegiatan tapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Cukup panjang ya namanya, tentangnya cukup panjang. Jadi ini pedoman untuk apa? Pedoman untuk menyusun dokumen lingkungan. Tetapi khusus bagi dokumen lingkungan, bagi kegiatan yang sudah berjalan begitulah. Jadi itu istilah hukumnya yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan. Tetapi kalau kita mau sederhanakan, sebenarnya bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah berjalan, tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Ingat bahwa beberapa minggu yang lalu pada saat kita membahas AMDAL dan UKL-UPL begitu ya, bahwa AMDAL dan UKL-UPL itu selalu disusun pada tahap perencanaan. Artinya bahwa disusun pada saat kegiatan itu belum ada gitu ya. Jadi masih belum dilaksanakan. Bahkan belum dibangun gitu ya. Di konteks ini adalah kegiatan yang telah berjalan itu termasuk melakukan kegiatan pembangunan. Jadi membangun walaupun belum dioperasionalkan itu termasuk sebagai kegiatan yang telah berjalan. Jadi telah berjalan dalam tanda kutip, dalam kurung misalnya, termasuk masa konstruksi tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Nah, ini ketentuan yang tertuang di dalam pasal 36, sekali lagi bahwa ini kemudian sudah direvisi di Undang-Undang 11 tahun 2020 begitu ya. Tetapi pada prinsipnya masih sama, bahwa untuk mendapatkan izin berusaha, kalau sekarang sih perizinan berusaha begitu ya istilahnya, perizinan berusaha ini harus mendapatkan persetujuan lingkungan. Sekali lagi kalau di PP 24 masih izin lingkungan ya. Jadi saya juga bingung, kalian mungkin juga bingung juga. Tapi ya sudah, memang begitu yang berjalan ya. Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan lah, dua-duanya masih sah menurut saya ya. Merupakan persyaratan untuk memperoleh perizinan berusaha. Jadi setiap orang yang ingin dapat izin usaha, gampangnya begitu ya, saya coba bahasakan yang lebih mudah begitu. Setiap orang yang mau mendapatkan izin usaha, dia harus punya izin lingkungan atau persetujuan lingkungan. Setuju ya kalau itu ya. Dan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan atau izin lingkungan, kita harus punya atau orang itu harus melalui proses penyusunan AMDAL atau UKL-UPL. Saya kira sampai di sini kita sudah clear ya, kalian sudah cukup paham itu. Nah, berdasarkan hasil kajian atau evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, banyak sekali kegiatan yang sudah berjalan,
tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup, begitu ya. Sudah banyak sekali kegiatan yang sudah berjalan, tetapi ternyata bahwa kegiatan-kegiatan tersebut belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Nah, apa dokumen lingkungan hidup? Saya kira tidak perlu kita ulang, ini sudah pernah saya sampaikan di awal kuliah dulu. Nah, sekarang kita masuk kepada definisi DELH versinya Permen LHK P102 2016 yang tadi. Nanti akan saya tunjukkan versinya PP22 suka terbalik, PP22 tahun 2021. Itu ada definisi lagi terkait dengan DELH. Agak berbeda dari sisi kalimat, tetapi secara substansi sama, begitu ya. Dokumen evaluasi lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari evaluasi proses pengelolaan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL. Ya, pada dasarnya secara singkat begitu ya, kalau kita ringkas, dokumen lingkungan hidup, evaluasi lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki AMDAL, begitu ya. Dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa DELH itu adalah kegiatan dokumen yang levelnya setingkat dengan AMDAL, gitu ya. DELH adalah dokumen yang setingkat dengan AMDAL. Jadi masih ingat ya, membedakan antara AMDAL dan UKL-UPL melalui kegiatan penapisan. Jadi kalau bikin hotel yang wajib AMDAL ya nyusunnya AMDAL. Tapi kalau hotel itu belum berjalan, sudah terlanjur berjalan, tapi belum memiliki dokumen lingkungan, maka nyusunnya DELH. Karena dia wajibnya adalah AMDAL. Artinya bahwa memang DELH itu setara dengan AMDAL, begitu ya. Sama seperti DPLH, begitu ya, pada dasarnya sama, dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah berjalan, tetapi belum memiliki UKL-UPL. Jadi, belum memiliki UKL-UPL. Ini setara dengan UKL-UPL. Jadi, kalau ada kegiatan kecil-kecil yang di luar wajib AMDAL, yang sudah berjalan terlebih dahulu, belum punya UKL-UPL, maka nyusunnya adalah si DPLH ini. Jadi bisa dipahami ya, bahwa DELH adalah setara AMDAL, DPLH setara UKL-UPL, tetapi beda masa. Kalau AMDAL disusun memang sebelum kegiatan itu ada, sedangkan DELH dan DPLH, AMDAL dan UKL-UPL disusun sebelum kegiatan itu ada, sedangkan DELH dan DPLH disusun setelah kegiatan itu berjalan. Bahkan walaupun masih pada tahap konstruksi. Jadi kalau ada orang, sebuah pabrik yang sedang membangun pabriknya, maka itu dianggap sudah kegiatan sudah berjalan. Dan kalau dia belum memiliki dokumen lingkungan, maka dia bisa dikenai DELH atau DPLH tergantung kapasitasnya, tergantung luasannya, begitu ya. Kalau dia luasannya memenuhi kriteria wajib AMDAL, maka yang disusun adalah DELH. Tapi kalau luasannya hanya memenuhi kriteria wajib UKL-UPL, maka yang disusun hanya DPLH. Gitu ya, bisa dipahami ya. Dan ini nanti berlaku sama pada saat kita membahas DELH dan DPLH versi PP 21 2022. Mohon maaf, keliru lagi. 22 tahun 2021. Dasar penyusunan DELH dan DPLH bagi. Jadi ini sejarah lah, sejarah. Kenapa dulu ada DELH dan DPLH? Sebenarnya ada dua kelompok begitu ya. Yang ini kelompok yang pertama. Kegiatan DELH dan DPLH
bagi kegiatan pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup pada saat itu tahun 2016 gitu ya, bahwa banyak sekali kegiatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta itu yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Dan lucunya banyak sekali dinas lingkungan hidup di kabupaten, kota maupun provinsi yang sudah berdiri, tetapi termasuk juga kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Gitu ya. Jadi DLHK provinsi waktu itu juga belum punya, walaupun kegiatannya, kerjaannya nguber-nguber orang suruh bikin AMDAL atau UKL-UPL, ternyata mereka sendiri pun belum punya. Sehingga Bu Menteri waktu itu kemudian menerbitkan surat edaran begitu ya. Surat edaran ada 2. Yang pertama ini, surat edaran yang pertama, nomornya S541 tertanggal 28 Desember 2016. Jadi ditujukan kepada menteri dan seterusnya, bupati wali kota, bahwa setiap kegiatan pemerintah atau pemerintah daerah yang telah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan, tentu saja juga belum punya izin lingkungan, segera melengkapi dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan hidup. Jadi segera nyusun dan segera diterbitkan izin lingkungan bagi kegiatan pemerintah tersebut. Jadi ini ya, dilakukan percepatan begitulah. Jadi pada saat itu tahun 2016 itu saya mengalami rame-rame pemerintah kabupaten, kota, seluruh Indonesia, provinsi yang belum, termasuk gedung DPR, gedung gubernuran itu belum punya, termasuk Undip, termasuk DLH provinsi, DLHK provinsi, DLH kota, semua kantor-kantor itu yang banyak belum punya, itu pada beramai-ramai menyusun DELH atau DPLH. Kalau kantornya gede-gede seperti gubernur ini nyusulnya DELH, tapi kalau yang besar kecil-kecil ya nyusulnya DPLH. Itu saya ingat rame-rame disusun, dibahas bareng-bareng, kemudian segera diterbitkan izin lingkungannya secara massal. Mungkin kalau seperti bikin dulu ada bikin SIM komunal begitu ya, SIM apa sih, bukan komunal ya istilahnya, bikin SIM yang rame-rame itu ya, bareng-bareng bersama-sama kemudian diterbitkan izin lingkungannya. Ini yang bagi pemerintah ya, jadi pemerintah memiliki kebijakan khusus bagi jajarannya bahwa semua kegiatan pemerintah yang belum punya dokumen lingkungan segera menyusun DELH dan DPLH dan segera diterbitkan izin lingkungannya. Nah, kemudian surat edaran yang kedua, begitu ya, ini yang bagi kegiatan non pemerintah swasta, begitulah gampangannya. Di sini disebut bagi orang perseorangan atau badan hukum. Jadi kadang istilah hukum ini agak tidak terlalu suka saya, kadang susah begitu ya. Jadi ini bagi swasta lah, tapi ya memang begitu sih, supaya tidak menghasilkan multitafsir. Itu kadang-kadang bahasa hukum bagi kita orang awam itu terdengar agak aneh begitu, tetapi ya yang benar memang begitu. Jadi bagi orang perseorangan atau badan hukum, jadi kalau tadi kelompok pemerintah, kalau ini kelompoknya swasta begitulah, non pemerintah. Ini punya surat edaran dengan nomor yang berbeda. Kalau tadi 541 ya, sekarang adalah SE7. Tapi tanggalnya sama, jadi itu terbit berbarengan begitu ya, 28 Desember 2016. Tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi swasta yang telah memiliki izin lingkungan, memiliki izin usaha atau kegiatan. Jadi bagi orang perseorangan atau badan usaha yang non pemerintah. Surat ini ditujukan kepada gubernur, bupati, wali kota. Nah, nanti ada yang membedakan antara kewajiban menyusun DELH dan DPLH dengan kewajiban yang ditujukan bagi pemerintah, dengan kewajiban menyusun DELH atau DPLH yang ditujukan bagi private sektor swasta begitu. Jadi ada perbedaan. Bedanya apa? Kalau tadi untuk pemerintah itu segera langsung menyusun, kemudian dinilai,
dan segera diterbitkan izin lingkungannya, begitu pada saat itu. Sedangkan kalau untuk swasta, bahwa harus melalui mekanisme sanksi administrasi terlebih dahulu. Jadi pada saat itu pemerintah kabupaten, kota, provinsi melalui dinas lingkungan hidup masing-masing menginventarisir begitu, mendaftar pihak mana-mana saja yang belum memiliki dokumen lingkungan, sementara kegiatannya sudah berjalan. Nah, itu semua didaftar begitu ya, semua didaftar. Kemudian daftar tersebut, pihak-pihak tersebut disurati begitu ya. Ya istilahnya diberi sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah. Ya memang di dalam undang-undang Undang-Undang 32 2009 itu ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana. Sanksi administrasi itu berupa teguran, kemudian paksaan, ada pencabutan izin lingkungan, dan ada pembekuan izin lingkungan. Mohon maaf, jadi ada teguran, paksaan, pembekuan izin lingkungan, baru kemudian pencabutan izin lingkungan. Itu yang dituangkan di dalam Undang-Undang 32 2009. Tetapi kemudian diperbarui, istilahnya diganti persetujuan lingkungan. Jadi sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah. Jadi yang terdata mereka sudah berkegiatan dan belum memiliki dokumen lingkungan, itu dikirimi surat begitu ya oleh pemerintah atas nama bupati, gubernur, bupati atau wali kota, dikirimi surat. Yang surat itu isinya paksaan untuk segera menyusun DELH atau DPLH tanpa dan disertai dengan waktunya. Jadi berapa bulan? Biasanya 2 bulan sih, 60 hari begitu, harus segera menyelesaikan DELH dan DPLH. Kalau sampai denda sih belum sampai ke sana pada waktu itu ya. Tetapi bahwa kemudian muncul paksaan pemerintah yang isinya segera menyusun DLH atau DPLH. Jadi bedanya itu, kalau yang pemerintah itu langsung diminta untuk nyusun tanpa adanya sanksi begitu ya. Sedangkan yang swasta itu diberi sanksi administrasi dulu. Jadi ada suratnya dulu. Ada suratnya dulu yang diterbitkan begitu ya, yang isinya memaksa orang perseorangan tersebut atau badan hukum tersebut untuk menyusun DELH atau DPLH. Nah, ini jenis kriteria dokumen. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa DELH itu adalah kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, gitu ya, DELH ini wajib AMDAL, sedangkan DPLH itu yang wajib UKL, UPL. Ada 4 kriteria kalau berdasarkan Permen LHKP 102. 1, telah memiliki legalitas kegiatan. Jadi sudah, kalau yang konstruksi ya dia punya IMB, kalau yang operasi ya dia sudah punya izin operasional, begitulah. Kemudian telah melaksanakan kegiatan, jadi memang sudah berjalan begitu ya. Yang konstruksi ya memang sudah berjalan konstruksinya, yang operasional ya memang sudah berjalan operasionalnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah lokasi kegiatan ini sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi saya kira ini sama ya, bahwa di AMDAL dan UKL-UPL yang kemarin kita bahas, bahwa kegiatan yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan lingkungan melalui mekanisme AMDAL atau UKL-UPL, itu syaratnya harus sesuai dengan tata ruang. Jika tidak sesuai, maka kegiatan tersebut tidak bisa diproses, begitu ya, tidak bisa dilanjutkan. Ini sama. Jadi walaupun dia memenuhi kriteria nomor 1, telah memiliki legalitas, sudah punya izin, telah melaksanakan kegiatan, jadi sudah berjalan, tetapi ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan tata ruang, maka dia tidak diperbolehkan atau tidak bisa menyusun DELH atau DPLH. Kemudian kriteria yang keempat adalah tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi contohnya
Undip begitulah. Undip itu dulu punya dokumen yang disebut sebagai DPPL begitu ya. Undip termasuk kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup pada saat itu. Dia pernah menyusun DPPL pada tahun 2007 kalau tidak salah. Kemudian kan berkembang terus tuh sampai kemudian sampai seperti sekarang itu berkembang terus. DPPL itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Undip di masa yang sekarang. Kemudian oleh sebab itu pada tahun 2019 atau 18 kalau tidak salah LH. Karena DPPL yang pernah dia punyai, yang pernah kita punya, itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi Undip yang sekarang. Dan sekarang pun Undip harus menyusun AMDAL karena berencana untuk melakukan pengembangan lebih banyak lagi, begitu ya, lebih banyak lagi. Jadi ini syarat-syarat yang tertuang di dalam Permen LHKP 102. Satu, dia memang sudah punya izin untuk beroperasi, melakukan kegiatan. Yang kedua, dia sudah berjalan kegiatannya. Yang ketiga, lokasinya harus sesuai dengan tata ruang. Yang keempat, memang betul-betul tidak memiliki dokumen lingkungan hidup, tapi punya atau punya, tetapi dokumen lingkungan hidupnya sudah tidak sesuai lagi, begitu ya. Artinya sudah nggak cocok lah, dokumen yang dipunyai sudah tidak cocok. Itu adalah kriteria yang terkait dengan penyusunan DLH atau DPLH. Nah, ini adalah penyusunan dokumen DLH dan DPLH. Penapisannya masih sama, menggunakan Permen LHKP 38 2019. Ini masih berlaku ya sampai sekarang. Masih berlaku sampai sekarang. Yang kemarin kita lihat listnya itu ya, ada multisektor, ada sektor pertahanan keamanan, ada sektor pertanian, kelautan, PU, permukiman, ada macam-macam lah. Ada macam-macam yang kemarin sudah pernah saya tunjukkan. Ini penapisannya menggunakan itu. Jadi mana-mana yang wajib AMDAL, berarti dia nyusunnya DELH. Kalau itu wajib UKLOL, berarti nyusunnya DPLH. Nah, kemudian kewenangan penilaian ini juga dalam proses transisi ya. Jadi PP 8 2003 Permen LH 28 2013 ini pun sedang diambang untuk tidak berlaku lagi begitu ya. Karena ada penggantinya PP 5 tahun 2021. Tetapi ya ini masih ya kita kebetulan semester ini masih dalam masa transisi sehingga ada yang masih berlaku tetapi antara yang dan tidak, termasuk Permen 08 itu sebenarnya antara yang dan tidak. Tetapi sebentar lagi saya yakin akan dicabut begitu ya. Tetapi sampai sekarang masih bisa digunakan lah. Masih transisi itulah. Jadi ada penggantinya itu PP 05 2021. Nah, ini gambaran bagaimana proses, mungkin kalian bisa membandingkan dengan proses penyusunan AMDAL atau UKL-UPL di pertemuan minggu yang lalu atau sebelum-sebelumnya lah dengan proses DELH dan DPLH. Kalau AMDAL di sini adalah kegiatannya belum berjalan begitu ya di AMDAL. Sedangkan di DELH dan DPLH kegiatannya memang sudah berjalan. Jadi kegiatannya sudah berjalan. Ada perbedaan bahwa di dalam DELH nanti bisa dibandingkan, tetapi secara prinsip yang kelihatan besar adalah bahwa di AMDAL kemarin masih ingat ya, kita menghasilkan 3 produk. Ada KA, RKL, RPL. Ada 3 produk begitu ya. KA itu sebagai proposal, AMDAL-nya itu adalah sebagai kajian secara mendalamnya. Hitung-hitungannya ada di situ. Kemudian RKL, RPL itu adalah rekomendasi tata cara pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya. Sedangkan kalau di DLH hanya 1 produk. Jadi tidak ada proposal. Jadi ini DLH itu sebenarnya prosesnya hampir mirip dengan audit begitu ya. Mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan begitu ya. Mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan. Jadi mirip seperti audit.
Kemudian UKL-UPL itu hampir sama seperti, mohon maaf, DPLH itu hampir sama seperti UKL-UPL. Jadi apa namanya, prosesnya mirip. Kemudian kalau yang apa namanya, AMDAL dengan DLH kan beda jauh begitu ya. Kalau DPLH dan UKL-UPL itu ya sama, hanya satu buku, satu produk, dan apa namanya, dalam bahasan yang sederhana, tidak detail, tidak dari konteks ilmiahnya sih UKL-UPL lebih ke, atau DPLH lebih kepada SOP begitu ya, SOP. Kalau AMDAL, apalagi AMDAL ya, dan DLH ada kajiannya, Kemudian prosesnya yang lain kurang lebih sama begitu ya. Kemudian ada izin PPLH, ini pun juga sudah mengalami perubahan, tetapi pada prinsipnya sama begitu ya. Nah, kemudian ini pedomannya ya, pedomannya ada di P102. Sekali lagi, sistematikanya seperti apa? Kalau kalian pengen tahu, muatan DLH-nya adalah seperti ini. Jadi dimulai dari pendahuluan, usaha dan atau kegiatan yang sudah berjalan, kemudian evaluasi dampaknya seperti apa, RKL, RPL-nya seperti apa. Jadi isinya sebenarnya hanya A sampai D ini ya. Kalau yang ini sih relatif seperti lampiran begitu ya. RKL, RPL kalau di AMDAL dibedakan menjadi dokumen yang terpisah. Kalau di DLH dijadikan satu, jadi memang relatif tidak sekompleks menyusun AMDAL begitu ya. Tidak ada proposal, tidak ada perakiraan dampak, dan lain sebagainya. Ini ada syarat penyusun DLH, jadi bisa memiliki kompetensi auditor lingkungan, sekali lagi karena dia lebih mirip pada proses audit lingkungan, atau memiliki kompetensi sebagai penyusun dokumen AMDAL, lulus penyusun AMDAL juga lulus, ini syarat saja. Muatan DPLH relatif lebih sederhana, jadi kalau tadi A sampai D, ini bahkan hanya A sampai C begitu ya. Yang ini relatif hanya pelengkap administrasi. Tetapi kalau substansi secara teknisnya hanya di A sampai C ini saja begitu. Jadi kalau tadi di DLH sampai D ada evaluasi dampak begitu ya. Sedangkan di DPLH bedanya tidak ada kegiatan evaluasi dampak. Jadi substansinya adalah seperti itu. Jadi relatif lebih sederhana. Kemudian penilaian DLH dan pemeriksaan DPLH itu mengikuti aturan terkait dengan penilaian AMDAL dan UKL-UPL. Jadi sama. Jadi mengikuti aturan yang terkait proses penilaian AMDAL dan UKL-UPL. Jadi kalau AMDAL-nya ikut provinsi, ya DLH-nya otomatis ikut provinsi dan sebagainya. Nah, kalau yang ini saya kira lebih teknis ya. Sekarang kita akan mencoba melihat sedikit DELH khususnya yang bagi kegiatan versi PP 22 tahun 2021. Jadi kalau kita melihat bahwa definisinya berdasarkan PP 2221 itu DLH yang disingkat dokumen evaluasi lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada lingkungan hidup terhadap usaha dan atau kegiatan yang telah berjalan. Jadi agak berbeda dengan yang tadi ya, tadi relatif lebih panjang. Yang digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ini lebih ringkas, tetapi pada dasarnya
semangatnya sama, substansinya sama, merupakan dokumen yang digunakan untuk mengevaluasi, ya. Jadi dokumen evaluasi, ya, kata kuncinya. Tadi sama-sama menyebut evaluasi proses, begitu ya. Di sini evaluasi. Evaluasi artinya mengevaluasi itu berarti yang dievaluasi kan ada, ya. Berarti memang untuk kegiatan yang sudah berjalan, kemudian kegiatan tersebut dievaluasi. AMDAL kan kegiatannya belum ada, sehingga lebih bersifat prediktif gitu, ya. Lebih bersifat perakiraan, memperakirakan. Kalau ini mengevaluasi dampak. Jadi karena prosesnya evaluasi, sehingga kegiatan tersebut sudah bisa disimpulkan bahwa kegiatannya memang sudah berjalan. Jadi ini definisi menurut PP PP 22 tahun 2021 yang menyebutkan definisi DELH yang diringkas tetapi pada dasarnya sama. Nah, di dalam PP 22 2021 itu tertuang di dalam pasal 86. Dalam pasal 86. Ini ada beberapa kata kunci mungkin. Ini. Satu kata kunci yang pertama adalah kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan atau kegiatan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Peraturan pemerintah ini itu berlaku tanggal 2 Februari 2021. Jadi kewajiban menyusun DELH ini hanya bagi kegiatan-kegiatan yang telah berjalan, begitu ya. Telah berjalan, tetapi sebelum tanggal 2 Februari 2021. Jadi kalau sekarang ada orang yang bangun hotel misalnya, mulai Maret lah, 1 Maret 2021 bangun hotel, sudah berjalan kegiatan pembangunannya. Kalau ditanya, Pak, boleh nggak menyusun DELH? Dia belum punya AMDAL atau UKL-UKL, nggak boleh. Karena DELH berdasarkan PP 22 2021 hanya berlaku bagi kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, tetapi sebelum tanggal 2 Februari 2021. Kalau setelahnya ya enggak boleh. Jadi bisa kena sanksi administrasi, paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatannya. Kalau masih bandel ya bisa kena sanksi pidana, begitu ya. Jadi kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki persetujuan lingkungan hidup itu bisa kena berapa tahun, berapa miliar, begitu ya. Dulu mungkin di awal sudah pernah saya sampaikan terkait dengan sanksi pidana yang bisa diberikan, begitu. Baik, jadi kriterianya kurang lebih sama ya. Jadi prinsipnya harus sesuai dengan tata ruang. Kalau tadi dibuat 4, kalau ini sebenarnya sama lah, satu kegiatan yang sudah berjalan, itu kan tadi di sana ada ya, sudah memiliki, jadi sebenarnya kalau yang di PP 102 itu A dan B itu sama, jadi sudah memiliki legalitas, yang kedua sudah berjalan. Ini juga sama, bahwa usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan atau kegiatannya, tidak memiliki dokumen lingkungan hidup, kalau ini persis sama ya, tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai. Jadi dokumen yang disusun salah, misalnya harusnya nyusunnya AMDAL, malah nyusun UKL, UPL, begitu ya. Jadi keliru. Kemudian lokasi harus sesuai dengan rencana tata ruang, ini juga sama. Jadi sama. Untuk mendapatkan atau untuk memperoleh persetujuan lingkungan. Nah, ini ada maksud tujuan DELH, misalnya mengidentifikasi dampak penting, mengidentifikasi komponen lingkungan hidup yang terkena dampak. Lah, ini ada proses evaluasi, begitu ya, karena memang ini seperti audit. Ada proses evaluasi yang nantinya dari evaluasi ini turun ke sini. Tindak lanjut pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.
manfaat saya kira kurang lebih sama. Ini juga sudah ya, tadi kalau yang pertama tadi 4 kriteria, tetapi sebenarnya pada dasarnya juga sama, yang 1 dan 2 itu dijadikan 1, kemudian tidak diberi nomor begitu ya, ini yang diberi nomor hanya yang 1 tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai, yang kedua harus sesuai dengan tata ruang. Kemudian penapisan juga tadi sudah saya sampaikan masih mengikuti Permen LHK P38. Ini masih berlaku, saya tidak tahu apakah nanti akan ada perubahan, tetapi sementara yang mau dirubah yang ini dulu. Yang masih dalam proses perubahan ini dulu ya, yang tadi saya sampaikan melalui PP 05 2021, hanya memang masih proses transisi. Mungkin ini sebentar lagi juga akan mengalami penyesuaian. Ya. Pada dasarnya sama, menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH untuk kemudian mendapatkan persetujuan lingkungan. Baik, jadi kurang lebih itu adalah terkait dengan DELH dan DPLH. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Sudah jelas? Terkait DELH, DPLH? Sudah clear? Clear, Pak. Oke, kalau sudah clear kita lanjutkan ke perubahan izin lingkungan, gitu ya. Jadi di dalam mekanisme perizinan lingkungan atau persetujuan lingkungan, begitu ya, ada yang disebut sebagaimana dia? Hilang. Oh ini dia. Perubahan izin lingkungan. Jadi bahwa izin lingkungan atau persetujuan lingkungan itu bisa dirubah atau bahkan menjadi wajib dirubah pada saat pelaku usaha, pemrakarsa atau apapun itu berencana untuk melakukan perubahan kegiatan. Jadi misalnya ada hotel 8 lantai karena laris nambahin jadi 9 lantai. Ada industri yang karena pesanannya tambah banyak nambahi kapasitas produksinya. Ada industri karena ruangannya kurang nambahi beli lahan di sebelahnya untuk diekspansi dan seterusnya. Undip fakultasnya nambah bangun baru. Itu berarti izin lingkungan yang sudah mereka miliki itu sudah tidak bisa digunakan. Karena apa? Misalnya sebuah industri yang punya izin lingkungan atau persetujuan lingkungan yang diperoleh dengan menyusun AMDAL, begitu ya. Luasannya misalnya sampai 30 hektar pada saat menyusun AMDAL terlebih dulunya. Atau kapasitasnya waktu itu misalnya pabrik sepatu 2 juta pasang per tahun misalnya begitu ya. Kemudian karena pabriknya banyak pesanan, artinya dia punya izin lingkungan untuk itu katakanlah. Kapasitas produksi 2 juta pasang per tahun misalnya. Kemudian berada di lahan seluas 30 hektar. Kemudian dia sudah punya izin lingkungan kan itu, sudah punya nyusun AMDAL, dapat izin lingkungan atau persetujuan lingkungan. Kemudian tahun ini misalnya diberencana untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 3 juta pasang per tahun begitu ya. Kemudian karena dia meningkatkan kapasitas produksi, lahannya tidak cukup, dia mengembangkan lahan menjadi 35 hektar misalnya. Jadi nambah 5 hektar. Kapasitas produksinya nambah menjadi 3 juta pasang per tahun. Itu berarti bahwa dokumen lingkungan, izin lingkungan atau persetujuan lingkungan yang dia miliki saat ini sudah nggak bisa dipakai karena izin itu hanya mengizinkan untuk 2 juta pasang dan 30 hektar. Sedangkan dia di pengembangan nanti menjadi 3 juta pasang dan 35 hektar. Sehingga izin tersebut harus dirubah. Itulah yang disebut sebagai, itu salah satu contoh ya, contoh perubahan izin lingkungan. Nanti ada 5 kriteria pada saat orang atau perseorangan atau badan usaha atau pemerintah bahkan
yang harus merubah izin lingkungannya itu karena hal apa saja begitu ya. Tetapi itu salah satu contoh kenapa izin lingkungan itu harus dirubah atau bisa dirubah, bahkan harus dirubah pada saat pelaku usaha atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan itu merubah kegiatan yang saat ini sudah berjalan dan sudah memiliki izin lingkungan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ini skip saja. Baik, jadi ini adalah yang tadi saya sampaikan. Ada 5 kriteria yang bisa menyebabkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan itu harus merubah izin lingkungannya. Begitu ya. Kita mulai dari kriteria yang pertama. Perubahan kepemilikan. Jadi perubahan kepemilikan. Jadi kalau misalnya ada orang memiliki usaha tertentu atau hotel atau apapun begitu ya, pabrik yang tadinya miliknya Pak A begitu, karena satu dan lain hal dia harus menjual usahanya tersebut dibeli oleh Pak B. Berarti dia harus merubah izin lingkungannya. Karena izin lingkungan yang diberikan dulu itu menyebut nama, begitu ya, menyebut nama sebagai pemegang izin lingkungan. Nanti kalau ada apa-apa, ada pelanggaran, nanti yang ditangkap kan dalam tanda kutip ya, kasarnya, ekstrimnya, yang ditangkap kan yang tertuang di dalam izin lingkungan. Padahal pemiliknya sudah ganti kan, kasihan. Misalnya pelanggaran itu dilakukan pada masa kepemilikannya Pak B. Yang dicekel Pak A karena dia tidak merubah izin lingkungannya, kan kasihan. Sehingga oleh sebab itu begitu ada perubahan kepemilikan, maka izin lingkungan juga harus dirubah, gitu ya, harus dirubah. Tetapi perubahan itu bisa dilakukan langsung. Jadi begitu ada akta jual beli secara sah begitu ya, dengan segala macam syarat-syaratnya, maka izin lingkungan yang baru bisa langsung diterbitkan oleh pemerintah, katakanlah demikian. Jadi bisa langsung diterbitkan oleh pemerintah. Jadi kriteria nomor 1 saya kira gampang. Kemudian kriteria yang kedua adalah jika kalau ada perubahan pengelolaan dan atau pemantauan lingkungan hidup. Jadi misalnya ada sebuah industri yang menghasilkan cemaran udara begitu ya, dan selama ini diolah atau dikelola dengan menggunakan scrubber misalnya, wet scrubber. Kemudian industri itu menganggap bahwa ini masih belum cukup, maka dia beli EP, beli electrostatic precipitator begitu ya, yang memiliki kinerja yang lebih baik, terutama untuk debu begitu. Sehingga dia menggabungkan antara EP dan wet scrubber. Artinya bahwa ada pengelolaan lingkungan yang mengalami perubahan. Nah, ini juga harus dirubah izin lingkungannya begitu ya, izin lingkungannya harus dirubah. Tetapi perubahannya harus disertai dengan laporan perubahan. Jadi Pak, lapor, ini saya merubah wet scrubber, saya tambahin dengan EP misalnya, ini skemanya dan lain sebagainya lah, dengan kelengkapan dokumen teknis maupun administrasinya, maka pemerintah bisa langsung menerbitkan izin lingkungan yang baru. Nah, kita kemudian masuk kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga ini agak kompleks gitu ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Jadi nanti ada perubahan yang berpengaruh, ada juga perubahan yang tidak berpengaruh. Jadi yang diwajibkan untuk merubah izin lingkungan itu adalah kegiatan-kegiatan yang perubahannya berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Itu ada 9 kriteria. Nanti di slide setelah ini ada saya tunjukkan kriteria yang 9 itu
apa saja begitu ya. Jadi untuk untuk kriteria nomor 3, 4, dan 5 itu sama. Kita mulai yang ketiga dulu deh. Ketiga, perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Jadi dia harus menyusun dokumen lingkungan baru. Jadi karena ada perubahan yang berpengaruh, yang 9 kriteria itu, maka dia harus menyusun dokumen lingkungan baru. Ini untuk kegiatan yang wajib AMDAL ya. Jadi kalau kegiatan yang wajib AMDAL itu bisa menyusun AMDAL baru, gitu ya, atau menyusun yang disebut sebagai adendum AMDAL dan RKL RPL. Jadi istilahnya banyak memang di lingkungan itu. AMDAL baru itu gampangnya, ini ada kriterianya sebenarnya, mana-mana yang AMDAL baru dan mana-mana yang wajibnya hanya cukup menyusun adendum. Tetapi tidak akan saya jelaskan lah, karena itu agak complicated begitu ya. Saya hanya ingin Anda tahu saja, kalian tahu saja, bahwa izin lingkungan itu harus dirubah. Kalau ada perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, kalau dia masuk kriteria yang ketiga, maka dia harus nyusun dokumen lingkungan baru. Dokumen lingkungan baru itu bisa AMDAL kalau perubahannya cukup signifikan, gitulah. Kalian mengetahuinya dari situ aja. Kalau perubahannya cukup besar, itu hanya menyusun AMDAL, harus menyusun AMDAL baru. Kalau perubahannya dikit-dikit, artinya tidak terlalu signifikan, walaupun itu nanti dibagi menjadi ABC lagi ya, maka dia hanya cukup menyusun adendum AMDAL dan RKL RPL. Nanti penyusunan salah satunya akan menyebabkan perubahan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup yang nanti dijadikan dasar untuk menerbitkan izin lingkungan yang baru. Gitu ya, jadi izin lingkungan yang baru. Jadi nanti kalau masih ada waktu saya tunjukkan contoh dokumen adendum itu seperti apa ya. Jadi kemudian itu kriteria yang ketiga. Jadi kalau ada perubahan yang memenuhi 9 kriteria itu, dia harus menyusun, pada prinsipnya menyusun dokumen baru lah untuk mendapatkan izin lingkungan baru. Nah, dokumen yang baru itu bisa berupa AMDAL kalau perubahannya cukup signifikan, atau adendum AMDAL RKL RPL kalau perubahannya tidak signifikan begitu. Kemudian kriteria yang keempat adalah perubahan dampak atau resiko lingkungan hidup yang didasarkan pada Environmental Rapid Assessment atau ERA atau audit lingkungan hidup. Jadi misalnya Undip misalnya ya, biar gampang yang dekat dengan kita. Undip misalnya memiliki DLH. Undip itu kan sudah memiliki izin lingkungan lah melalui proses DLH, mendapatkan izin lingkungan pada saat itu. Kemudian tiba-tiba Undip itu sebagai universitas riset, kita menggunakan lab dalam skala yang cukup besar begitu ya, lab dalam skala yang masih tekimnya bikin, TL ya iya, ada lab terpadu, ada fisika, ada biologi dan lain sebagainya. Yang kemudian misalnya tiba-tiba menyebabkan terjadinya timbulan limbah yang berasal dari laboratorium dalam debit dan konsentrasi yang debitnya besar, konsentrasinya buruk begitu ya. Akhirnya menyebabkan terjadinya pencemaran yang luar biasa, katakanlah demikian. Ini ya, fiksi ya, artinya apa namanya? Bukan cerita beneran. Sebagai contoh saja. Nah, biasanya kalau sudah begitu nanti akan dilihat dokumen lingkungannya, ternyata di dokumen lingkungan dulu tidak ada begitu kan kasus-kasus seperti itu, maka dilakukan audit atau ERA begitu ya. Berdasarkan temuannya, maka Undip bisa dikenakan untuk menyusun dokumen lingkungan baru, sama bisa AMDAL, bisa adendum gitu ya, untuk mendapatkan izin lingkungan baru yang digunakan untuk yang sudah melingkup dampak yang baru itu tadi, dampak-dampak terkait dengan lab dan lain sebagainya. Kemudian kriteria yang kelima adalah rencana usaha dan atau kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 tahun izin lingkungan itu diterbitkan.
Artinya kalau dalam waktu 3 tahun itu terbit, misalnya tahun 2020 ini terbit, 2024 atau 2025 lah katakanlah dia baru mau bangun, maka izin lingkungannya yang sudah diterbitkan itu dianggap sudah kedaluarsa. Jadi umurnya kan 3 tahun. Dianggap kedaluarsa, maka dia harus menyusun dokumen yang baru, begitu ya, untuk mendapatkan izin lingkungan yang baru juga. Jadi pada dasarnya ada 5 kriteria. Nah, sekarang kita lihat 9 kriteria yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup itu apa saja. Satu, ada perubahan alat-alat produksi, gitu ya. Alat produksi yang tadinya tipe A dirubah menjadi tipe B. Kenapa harus dirubah? Karena bisa jadi bahwa alat tipe A itu menghasilkan dampak yang berbeda dengan tipe B. Bisa jadi yang tipe B itu dampaknya lebih besar misalnya. Oleh sebab itu izin lingkungannya harus dirubah. Peningkatan kapasitas produksi jelas ya. Misalnya tadi saya contohkan 2 juta pasang per tahun. Kemudian dinaikkan menjadi 3 juta pasang per tahun misalnya. Spek teknisnya berubah. Jadi misalnya tadi bahan bakarnya yang tadinya menggunakan batu bara dirubah menggunakan HSD atau minyak diesel untuk industri itu ya, HSD. Dirubah, spek teknisnya berubah. Jadi misalnya bahan bakunya tadinya menggunakan tipe A, kemudian bahan bakunya dirubah menjadi tipe B dan seterusnya. Sarana usaha dan atau kegiatan yang mengalami perubahan. Jadi misalnya tadi ada perluasan apa begitu ya, perluasan lahan bangunan masuk yang nomor 5. Secara usaha misalnya ada alat-alat yang diganti, misalnya gensetnya diperbesar, itu bisa masuk spektek, bisa masuk yang nomor 4 lah. Tapi pada prinsipnya kalau ada kegiatan-kegiatan yang mengalami perubahan, nomor 5 saya kira sudah cukup jelas. Nomor 6 waktu dan operasinya berbeda. Yang tadinya 8 jam per hari berubah menjadi 24 jam per hari. Itu dampaknya kan luar biasa. 8 jam limbahnya ya cuma 8 jam, 24 jam limbah baik itu domestik yang dihasilkan karyawan, yang sampah, ya limbah cair itu akan berproduksi terus kan, otomatis menghasilkan dampak-dampak yang berbeda. Sehingga izin lingkungannya perlu dirubah begitu ya. Nomor 7 itu spesifik untuk kegiatan yang berada di dalam kawasan industri begitu ya, kawasan yang belum dilingkup. Jadi misalnya sebuah kawasan industri menyusun AMDAL, di dalamnya berisi yang disebutkan di dalam AMDAL-nya itu adalah tenannya atau industri-industri yang ada di dalamnya itu industri-industri yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba ada seorang investor atau sebuah investor yang ingin masuk kawasan dia, tetapi dia adalah bidangnya mengolah limbah B3. Pada saat dibuka AMDAL-nya dulu, ternyata pengolahan limbah B3 belum masuk di lingkup, sehingga AMDAL kawasannya harus dirubah terlebih dahulu. Jadi izin lingkungannya harus dirubah terlebih dahulu yang melingkup kegiatan pengolahan limbah B3. Nomor 8, kebijakan pemerintah misalnya seperti sekarang ya, PP-nya berubah, permanya berubah, baku mutunya berubah, batasan AMDAL-nya berubah, itu bisa menyebabkan dia harus menyusun AMDAL baru atau adendum AMDAL dan RKL RPL begitu ya. Intinya merubah izin lingkungannya. Perubahan lingkungan hidup yang mendasar akibat bencana alam atau akibat yang lain lah. Tetapi ini jarang dilakukan ya, nomor 9 itu belum pernah mengalami saya. Jadi ini 9 kriteria yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi ya. Ada tambahan yang nomor 6 ini, perubahan usaha dan atau kegiatan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Yang ini tidak berpengaruh. Kemudian ini saya kira sudah sangat teknis begitu terkait dengan perubahan izin lingkungan. Mungkin kita tidak akan membahas sampai di sini. Sebagai informasi saja, untuk adendum AMDAL RKL RPL itu ada 3 tipe.
A itu yang paling berat sampai dengan C yang paling ringan begitu ya. Nah ini apa tipe A, tipe B, tipe C. Nah ini bedanya ya. Tipe A 8, tipe B 7, tipe C 5. Tapi kalau dilihat dari substansi sebenarnya tipe A itu ada 6, kemudian di tipe B ada 5, di tipe C ada 3. Jadi memang tipe A ini yang mirip AMDAL begitu ya. Ini tengah-tengah, sedangkan yang tipe C ini yang paling gampang begitu. Waktunya juga berbeda, tipe A itu 55 hari, B 30 hari, C itu hanya 14 hari. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, jadi itu kurang lebih sekilas tentang perubahan izin lingkungan, begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik itu DLH, DPLH, atau perubahan izin lingkungan. Halo Bapak, maaf, saya mau bertanya terkait Ya, Pak, itu gimana ya Pak kelanjutannya? apa ya? Yang tubes Pak, kan ada Ya, kelompok jadi kelompok pergi sudah terus. ya? Sudah kamu kirim tadi ya? Iya Pak, iya sudah saya kirim tadi pagi. Oke, nanti insya Allah hari ini saya sudah kirimkan itunya ya, deskripsi kegiatannya. Silahkan Anda, nanti makanya Tabrisa dan mungkin di kelas, ini kelas apa sih? Kelas, Kelas A Pak. kelas A ya, nanti kelas B bisa, kelihatannya ada Ma ya yang itunya ya, formatnya ya, nanti bisa koordinasi setelah deskripsi ini saya bagi, nanti bisa mulai proses bimbingan ya, enak pakai Teams begitu. Silahkan supaya nanti bisa terkoordinir begitu ya. Jadi saya yakin Anda mungkin masih agak bingung begitu terkait dengan format dan lain sebagainya. Nanti kita selesaikan pada saat bimbingan gitu ya, Tabrisa ya. Iya Nanti baik Pak, terima semuanya kasih akan ya Pak. belajar. Ya, sama-sama. Yang lain silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Oh iya Pak, Pak, maaf maaf, tadi. Nah ya, saya ada yang belum absen Pak. Ya, Iya. klasik kalau itu pertanyaannya. Baik, absen mengabsen sekarang. Masih hanya 4 ya. Davina ada? Davina itu yang izin itu ya? Sebentar. Saya lihatnya tadi ada yang izin ke saya. Oh ya, Daivina ya. Daivina ini izin. Berarti dia izin. Oke. Kemudian halaman 2 ada semua. Halaman 3 ada. Fikri Haikal ada? Ada Pak. Mana Fikri? Iya saya Pak. Itu suara Fikri kah? Iya benar Pak. Kok gambarnya Tabriza? Oke, Fikri ada ya. Ada ya Fikri? Oke terima kasih Pak. Yuk, Fatia. Hadir Pak. Mana Fatia? Oke. Kemudian Elvia Rosa. Hadir Pak, Mana Elvia? saya Pak hadir. Oke. Sudah ya? Sudah semua ya? 7 coba. Sudah. Baik, sudah. Yang satu siapa? Oh tadi ya, siapa ya yang? Udah semua? 5.
Kok 60 dari 61 ya? Yang satu siapa ya? Tadi kayaknya udah semua. Baik, jadi sudah absen semua ya? Sudah bisa absen semua. Kalau memang sudah semua, kita akhiri pertemuan kita pada pagi atau siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, di waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Makasih, Pak. Yuk.